adik-adik sekolah minggu, saatnya sekarang kita menyanyikan lagu pujian Marsitola Al-Aman. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang keenam. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan engkau menambahkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau menambahkan akan istrinya atau pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, ada kemenangan.
engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup oleh. Sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita angkat pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Epistel kita pada minggu ini diambil dari kitab Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 9. Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Michael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terlupuh, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetapi untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang yang menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu katanya, Tuanku, apakah akhir segala ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman itu akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, kita dengarkan lagu pujian Gereja Bukanlah Gedungnya. Marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Tiba saatnya Bang Jo akan membacakan warta sekolah minggu tanggal 14 November 2021, minggu ke-24 setelah Trinitatis. Tema kita minggu ini adalah Dungo Mahamu, Unang Lilu, artinya waspadalah, jangan sesat. Warta yang kedua seputar Natal. Bagi adik-adik sekolah minggu yang akan membacakan liturgi, mohon dihafal teksnya dan juga saat membacakan liturgi dibaca secara lantang dan jelas intonasinya. Untuk liturgi narasi juga dihafal teksnya serta gerakannya. Kemudian bagi adik-adik sekolah minggu nanti yang akan liturgi akan ada jadwal tag video kalian datang ke gereja. Mohon selalu update di grup WA sekolah minggu. Baik Papa dan Mama mohon selalu diingatkan juga adik-adik atau anak-anaknya agar nanti bisa datang ke gereja untuk tag video. Kemudian adik-adik kita akan mengadakan Kor Natal secara virtual. Kor Natal ini diadakan untuk anak-anak Horong 2 dan Horong 3. Horong 1 boleh ikut untuk yang sudah mandiri, artinya bisa dilepas oleh papa mamanya. Nah adik-adik kemudian nanti juga apabila ada update mohon papa mama tetap melihat grup WA ya, agar nanti tidak ketinggalan berita ataupun informasi terkait sekolah minggu dan khususnya seputar Natal. Baik adik-adik sekolah minggu, warta yang terakhir kita bawakan selalu doa kita bagi keluarga kita, bagi bangsa dan negara, dan khususnya kita doakan pandemi virus corona segera berakhir dari bumi ini. Sekian warta sekolah minggu yang Bang Jo bacakan. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap protokol ya dimanapun adik-adik berada. Terima kasih. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan kalian dipersiapkan dan diberikan kepada orang tua kalian atau langsung ditransfer ke rekening kuliah yang ada di bawah ini. Adik-adik, marilah kita menyanyikan pujian Go Kelas Tirto.
berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Ayo mari kita bersama-sama kembali membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai ayat 57 ya. Baik, Amang Pendeta akan membaca, kamu yang ada di rumah juga boleh ikut membacanya ya. Inilah yang tertulis. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, coba Amang Pendeta mau bertanya ini, ada enggak di antara kamu yang mengetahui masa depan? Ada enggak? Ada enggak di antara kamu itu yang mengetahui, oh Pak Pendeta, nanti saya jadi polisi. Oh Pak Pendeta, nanti saya jadi presiden. Oh nanti saya pasti begini Pak Pendeta. Oh nanti saya jadi pendeta. Oh nanti saya... Adakah di antara kamu yang mengetahui masa depan? Ayo, ada enggak? Coba, siapa yang menduga
Siapa yang menduga mulai dari Maret tahun 2020 kemarin, tahun lalu, bulan Maret, sekolah minggu dihentikan di gereja, harus di rumah. Kemudian semua murid-murid yang dulunya belajar di sekolah ditiadakan lagi, harus belajar di rumah masing-masing, kemana-mana harus pakai masker, ya kan? Kemudian siapa yang menduga kalau belajar itu bahkan sekolah minggu harus dengan memakai internet? Ayo, apakah kamu sudah mengetahui tentang itu? Adakah di antara kamu yang mengetahui tentang apa yang terjadi di masa depan? Hanya Tuhan yang tahu kan? Hanya Tuhan yang mengetahui masa depan. Kenapa hanya Tuhan yang mengetahui? Karena Tuhan yang mempunyai masa depan. Hanya Tuhan yang mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Apa yang terjadi di bumi ini, apa yang terjadi di dalam hidup kamu, hanya Tuhan yang mengetahui, karena Tuhan yang punya kuasa di dalam bumi ini. Jadi hidup kamu itu ada di dalam kendali Tuhan. Kamu mengerti maksudnya dalam kendali Tuhan? Sama seperti kalau kamu naik sepeda, atau kalau kamu lihat orang naik sepeda motor, atau orang yang sedang menyetir mobil, kan ada kendalinya kan? Ya itu yang kendali itu yang membawa kepada belok kanan, belok kiri. Nah, seperti itu Tuhan yang mengendalikan. Tuhan yang mengetahui mana yang terbaik untuk kamu. Nah, karena Tuhan itu yang mengetahui yang terbaik dalam hidup ini, ya kenapa harus takut, kan begitu? Nah, sama seperti begini, adik-adik sekolah minggu tadi, firman Tuhan yang kita baca itu tentang Yusuf yang menceritakan arti mimpi Raja Firaun. Kalau kamu mau mengetahui apa mimpi Raja Firaun, kamu boleh membaca pasal 41 itu mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-46. Raja Firaun itu adalah seorang raja yang besar, raja yang memerintah dan berkuasa di Mesir. Ya, di Mesir. Dulu Mesir itu adalah suatu negara yang besar, suatu negara yang hebat. Makanya sampai sekarang ini di situ ada bangunan yang disebut piramid. Iya, piramid. Kemudian apa lagi? Ada patung Sphinx, ya, itu dari batu. Itu sebagai tanda keajaiban yang dikerjakan oleh manusia. Karena memang dulu di Mesir itu adalah negara yang paling hebat di zaman dahulu kala. Nah, tetapi itu dia, Firaun ini adalah seorang raja yang dulunya tidak mengenal Tuhan. Dia tidak kenal Tuhan, dia itu tidak mengenal Allah. Tetapi yang paling hebat, yang paling luar biasa, Tuhan bisa pakai raja Mesir yang dulunya tidak kenal Allah, yang dulunya tidak percaya kepada Allah. Tuhan bisa pakai raja Mesir itu untuk mengenal Allah dan melakukan yang luar biasa hebatnya. Nah, bahkan Raja Firaun ini menjadi pembawa kehidupan, membawa berkat bagi seluruh umat Mesir, seluruh umat manusia yang ada waktu itu. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Tuhan memberitahukan kepada Raja Firaun apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tuhan bisa memberitahukan tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang kepada seseorang yang dipilihnya. Jadi hanya orang-orang yang dipilihnya yang bisa mengetahui rencana dan rancangan Tuhan itu. Tetapi orang yang dipilih oleh Tuhan ini
tentu adalah orang-orang yang mau mendengar dan mau melakukan. Tuhan itu bukan sembarang pilih orang. Tuhan itu pasti memilih orang yang setia, yang baik, yang taat, dan yang pasti mau mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau seandainya Fir'aun tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan, wah pasti Mesir itu kelaparan. Semua umat manusia pasti bisa mati karena tidak ada makanan. Tetapi karena Fir'aun mau dengar dan dia mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Yusuf, maka negeri itu menjadi selamat. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, masa-masa sekarang ini, ya di masa-masa pandemi yang penuh dengan kesusahan sekarang, sebenarnya firman Tuhan mau mengingatkan kepada kamu semua, kepada adik-adik sekolah minggu, supaya sungguh-sungguh mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Lihat Fir'aun, lihat Yusuf. Kalau dia mau mendengar dan dia mau melakukan, pasti mendatangkan berkat, pasti mendatangkan yang baik. Tuhan Yesus juga pernah bilang, kalau kamu baca itu dalam Lukas 11 ayat 28, orang yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengar dan melakukan firman. Bahkan Tuhan Yesus juga bilang begini di dalam Matius 7 ayat 24, orang yang bijaksana adalah orang-orang yang mau mendengar firman dan melakukannya. Nah, makanya di masa-masa pandemi ini walaupun susah, sama seperti Yusuf juga pernah mengalami kesusahan. Dia pernah mengalami suatu menderita dan kengerian, tetapi ketika dia tetap pelihara firman Tuhan dan mau melakukan, sama seperti Raja Mesir juga, Fir'aun yang mau mendengar dan melakukan, pasti mendatangkan yang baik dan Tuhan memberkati. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan di hari Minggu ini. Kami boleh mendengar kembali firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu mendengar, memelihara, serta melakukan firman-Mu di masa-masa kesusahan oleh karena pandemi ini. Biarlah di saat-saat ini kami tetap bersungguh-sungguh, kami tetap bertekun, supaya firman-Mu itu terpelihara di dalam hidup kami, sehingga ketika masa-masa kesusahan ini kami tetap bersukacita, kami juga tetap merasa damai, dan kami punya pengharapan bahwa di balik kesusahan ini Engkau telah menyediakan sesuatu yang indah bagi kami. Bapa di dalam sorga, berkatilah kami anak-anak-Mu, terlebih lagi adik-adik kami sekolah minggu yang setiap hari harus belajar di rumah, dan kalaupun ada yang mengikuti belajar di sekolah mereka, pelihara, jaga, dan jauhkan mereka dari kuasa penyakit dan kuasa jahat. Lindungi mereka, terlebih lagi orang tua mereka. Biarlah Engkau tetap memberkati dan memberikan yang terbaik untuk mencukupkan kehidupan mereka. Harapan-harapan dan doa-doa kami nyatakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu di rumah, marilah kita menyanyikan lagu pujian Saya Mau Ikut Yesus.
kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.